Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silakan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang klasifikasi benda. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Membedakan ciri benda mati dan makhluk hidup. 2. Mengklasifikasikan makhluk hidup. 3. Mengklasifikasikan benda mati atau materi. 4. Membedakan ciri zat padat, cair, dan gas. 5. Membedakan unsur senyawa dan campuran. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, untuk membedakan ciri benda mati dan makhluk hidup, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini kita akan bisa menyebutkan ada beberapa benda mati antara lain tanah, air, awan, udara, air, batu, dan lain-lain. Sedangkan makhluk hidupnya terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dengan demikian, marilah kita bahas tentang perbedaan ciri benda mati dan makhluk hidup. Untuk makhluk hidup memiliki ciri bernafas, makan atau minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap perangsang, adaptasi atau dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sedangkan pada benda mati tidak memiliki ciri-ciri seperti pada ciri makhluk hidup tersebut, kecuali ada ciri bergerak pada mobil. Namun demikian, walaupun mobil ini bisa bergerak, tetapi bergeraknya karena adanya mesin yang merupakan hasil teknologi manusia. Dan mobil tidak memiliki ciri makhluk hidup yang lain, sehingga mobil ini termasuk dalam benda mati. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup? Makhluk hidup dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut. Ada makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis, yaitu inti selnya belum memiliki membran inti. Ini masuk di dalam kingdom Monera. Contohnya adalah pada bakteri dan ganggang biru. Kemudian kingdom Protista, inti selnya sudah memiliki membran inti. Ada yang berukuran kecil mikroskopis, tapi ada juga yang sudah berukuran besar atau makroskopis. Contohnya adalah protozoa dan alga. Kemudian kingdom Planta, ini contohnya terdiri dari lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Untuk Planta, ini sudah berukuran makroskopis dan inti selnya sudah memiliki membran inti. Kemudian animalia atau hewan, ini adalah sekelompok makhluk hidup yang bisa bergerak aktif. Untuk hewan ini sudah memiliki ukuran yang makroskopis atau berukuran bisa dilihat dengan mata. Ada banyak contoh hewan, mulai dari yang kecil semut sampai dengan yang besar adalah gajah. Kingdom yang kelima yaitu jamur. Untuk jamur ini sudah memiliki membran inti pada inti selnya sehingga sudah bersifat eukariotik. Jamur ada yang berukuran mikroskopis, ada juga yang berukuran makroskopis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom terdiri dari kingdom Monera, Protista, Planta, animalia, dan fungi. Baiklah para siswa dan pemirsa, kita lanjutkan bagaimana klasifikasi benda mati. Pada dasarnya, benda mati yang ada di sekitar kita ada yang berwujud gas, cair, maupun padat. Ini adalah ilustrasi gambaran partikel-partikel penyusun dari gas, cair, dan padat. Untuk memperjelas klasifikasi benda mati beserta perbedaan cirinya, silakan disimak tabel berikut ini. Untuk zat padat, bentuk,
volume tetap. Partikel penyusunnya rapat, ikatannya sangat kuat. Untuk zat cair, bentuknya bisa berubah sesuai wadahnya, volumenya tetap. Partikel penyusunnya renggang dan ikatannya lemah. Untuk gas, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Volumenya berubah sesuai volume wadahnya. Partikel penyusunnya sangat renggang, ikatannya sangat lemah. Partikelnya dapat meninggalkan kelompoknya. Berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan materi atau klasifikasi materi. Pengertian materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu disebut sebagai zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran heterogen dan homogen. Siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan dengan masalah pengertian unsur. Kita ambil contoh sebongkah emas. Ini adalah contoh unsur yang rumus kimianya adalah Au atau aurum. Apabila dibagi terus-menerus sampai bagian yang terkecil, akan menjadi atom-atom emas. Sehingga pengertian unsur itu adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Berikut adalah tabel contoh macam-macam unsur di alam. Ini adalah contoh unsur yang termasuk logam. Misalnya aluminium, lambangnya Al. Aurum atau emas, lambangnya Au, dan sebagainya. Adapun contoh macam-macam unsur non-logam, ada oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, dan sebagainya. Berikutnya, apakah pengertian senyawa itu? Kita ambil contoh misalnya air murni, rumus kimianya adalah H2O. H2O ini merupakan molekul senyawa atau disebut sebagai senyawa saja. Terdiri dari gabungan dua macam unsur yang berbeda, yaitu unsur H hidrogen dan unsur O oksigen. Sedangkan kalau hidrogen atau H2 ini disebut molekul unsur karena terdiri dari gabungan dua macam unsur yang sama. Untuk contoh air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya, ini merupakan bahan-bahan yang disebut sebagai senyawa. Senyawa terdiri dari dua buah unsur atau lebih yang berbeda. Jadi, penekanannya di sini adalah bahwa dua unsur atau lebih yang menjadi satu itu bisa disebut sebagai molekul senyawa atau molekul unsur. Selanjutnya, apakah campuran itu? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beryodium. Campuran dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh campuran homogen adalah larutan gula. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh campuran heterogen adalah campuran air dan pasir. Nah, berikut ini adalah gambar bagaimana cara membuat campuran homogen atau larutan. Kita bisa melarutkan zat terlarut ke dalam suatu pelarut. Misalnya ini adalah gula pasir, ini adalah air hangat.
Kemudian gula pasir dimasukkan dan diaduk, maka gula pasir tersebut akan bercampur secara homogen atau serba sama dengan pelarutnya. Ini disebut sebagai larutan atau campuran yang homogen. Apabila kita simpulkan mengenai perbedaan unsur senyawa dan campuran adalah sebagai berikut. Unsur adalah zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran ini merupakan campuran dari beberapa macam zat, dapat diuraikan secara fisika atau tersusun dari beberapa macam senyawa. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Supaya lebih jelas, saya berikan penjelasan contohnya. Contoh unsur adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, aurum, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan contoh senyawa misalnya adalah H2O atau air, NaCl atau garam, CH3COOH atau cuka. Sedangkan contoh campuran ini misalnya campuran antara gula dan air membentuk campuran homogen. Gula adalah senyawa, air adalah senyawa. Dengan demikian, campuran adalah merupakan gabungan dari beberapa senyawa dan masih memiliki sifat masing-masing senyawa yang bercampur tersebut. Misalnya, larutan gula masih memiliki sifat air dan masih memiliki sifat gula. Sedangkan campuran yang heterogen, misalnya ada air, pasir, batu yang bercampur menjadi satu menjadi air sungai. Itulah campuran yang heterogen. Karena campurannya masih sangat jelas sifat-sifat dari penyusunnya. Nah, untuk campuran yang heterogen biasanya bisa mengendap, sedangkan larutan itu tidak bisa mengendap. Baiklah para siswa dan pemirsa, sampai jumpa lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.